Oke, Romeda. Tepuk tangan dulu guys. Yes. Rom, thank you banget udah hadir Ya. ke podcast Banyak Cincong. Gue mau nanya, boleh nggak sebelum? Boleh. Ini lagi dagang Abidin apa gimana? Kenapa ada kucingnya yang gini-gini? Ini biar ada sponsor aja. Oh iya, kita Cina banget Iya, ya, baru bener. sadar. Jadi emang Iya, serba, bener. serba Cina banget lah. Pantesan gue yang diundang. Iya, Bener. Kita undangnya selalu ada yang berhubungan sama Cindo. Cindo. Iya, Cindo tuh Chinese Chinese born. Indonesian. Oke. Chinese Indonesian. Chinese born Indonesian. Ya. Apa kabar Rom? Gue sih jujur, gue tahu lu awal dari The Master sih. Iya. Gue penonton The Master. Itu tahun berapa ya? Berarti lo angkatan pala 3 juga lah ya? Hampir pala Hampir pala 3. 93 gue. Hampir pala 3. Gue nonton The Master. Nah, lu boleh ceritain awal mulanya nggak? Dari zaman mungkin sebelum The Master dulu. Kenapa lu bisa masuk ke sulap, dunia sulap? Gue masuk ke dunia sulap itu kejebak sebenarnya. Pengennya jadi penyanyi. Oh gitu. Cuman audisi nggak lolos-lolos. Audisi sulap malah lolos. Oh gitu. Tapi ya gue emang awalnya hobi, abis itu gue iseng ikut kompetisi sulap dan dapat runner up waktu itu nasional. Akhirnya gue jadi berpikir, oh kayaknya gue bisa nih di dunia sulap nih. Pas satu hari sebelum almarhum nyokap gue meninggal, gue ngomong tuh sama nyokap gue. Gue waktu itu habis juara kompetisi juara berapa ya? Runner up deh pokoknya, juara 2 atau 3 gitu. Bilang, mah kayaknya saya udah ketemu jalan hidup saya nih. Kayaknya sulap jalan hidup saya. Waktu itu gue gitu. Umur berapa tuh? Itu umur 18. Oke. Habis itu besoknya nyokap gue meninggal. Nyokap gue soalnya sakit gagal ginjal dari waktu gue umur 3,5 tahun. Nah, jadi dia survive dengan ya pas besoknya itu hari jadwal cuci darah ada masalah lah. Ya udah akhirnya dari situ gue coba fight habis-habisan di sulap sampai akhirnya satu titik gue mengenal dunia kuadran bisnis gitu ya. Akhirnya gue coba belajar di sana jatuh bangun sampai akhirnya ya sulapnya mulai berkurang, sekarang lebih banyak di sport secara entertainment dan sekarang lebih fokus memang wira swasta gitu. Bentar, gue masih penasaran sama biasanya kan stereotipnya keluarga Chinese kayaknya kalau kita ke dunia sulap atau seniman gitu tuh biasanya ditentang. Oh iya. Nah, kalau lu dulu juga? Gue ditentang, apalagi waktu dia denger sulap gitu. Kalau ngomong penyanyi mungkin masih mendingan gitu ya. Mau kalau ngomong sulap memang ditentang jelas. Cuman gue emang anaknya dari dulu batu sih. Dan gue tipikal orang yang nggak bisa denger apa kata orang tapi harus experience sendiri baru belajar. Nok sendiri baru, ibaratnya gitu ya? Ya dan akhirnya gue juga selalu begitu ke tim atau ke teman-teman. Selama mereka tidak nanya, gue nggak akan ngasih tahu karena best teacher adalah your experience gitu. Bener sih. Jadi ya udah. Tadi ngomongin apa ya? Tadi gue bilang maksudnya nyokap lu mau ngasih walaupun lu masuk ke sulap, cuma Nyokap gue itu kalau secara keluarga besar, gue itu sebenarnya kan ditinggal sama bokap gue dari gue SMP 3. Jadi gue tuh harus dari kecil udah terbiasa kerja emang bareng nyokap juga. Dan salah satu dreamnya nyokap gue adalah kepengen anaknya jadi artis. Oh gitu. Cuman baru masuk TV-nya 3 bulan setelah nyokap gue meninggal waktu itu. Tapi ya at least itu kind of a sweet revenge lah. Maksudnya ya nyokap gue di atas pasti tetap senyum lah. Iya. Dia juga pesan waktu itu selesain kuliah ya, tapi akhirnya gue tetap nggak selesain sih. Oh gitu. Lu kuliahnya apa? Masuknya? Kuliahnya gue markom. Oh Markom. Terus gue waktu itu kondisinya udah main di The Master yang notabene udah jadi portfolio yang lebih bagus daripada udah dapat duit markom gitu kan. Jadi akhirnya gue putusin stop. Menurut gue ya udah kalau gue sukses, toh nyokap gue pasti bahagia juga di atas. Iya. Sekarang sih belum sukses gitu ya. Masih jauh lah, cuman paling nggak udah on the right track lah. Nah, keluarga besar yang tidak mendukung awalnya. Begitu. Kalau nyokap mendukung aja karena dia pengen anaknya jadi artis. Nah, dulu lu image-nya kan ada tato di muka ya? Ada. Itu kan ceritanya gimana tuh bisa muncul ide itu? Itu tuh ya anak 18 tahun baru-baru ngerti branding ya bro ya. Ya gak? Itu benar-benar idenya Deddy Corbuzier sih. Jadi produsernya waktu itu dulu masih produser. Sekarang udah vice president di RCTI. Oh gitu. Dia mikir, ini ada 3 orang sama semua nih, rambutnya sama, mukanya sama, sipitnya sama. Waktu itu ada Sam, ada Wong, ada gue. Waktu itu berat badan juga sama semua. Mirip lah bentukannya. Mirip banget nih 3 nih. Ini mesti gimana ya biar penonton tuh di rumah tuh gampang mengenali 3 orang ini biar beda.
Akhirnya yang satu atas sampai bawah putih, yang satu dibuat kayak anak motor, yang muka gue dicoret-coret. Oke. Nah, dicoret-coretnya itu idenya Deddy Corbuzier. Jadi waktu itu gue punya properti gue tuh di kotaknya ada gambar tribal. Dan dia dengan mudahnya aja ngelihat gitu, pindahinnya tuh gambar di kotaknya ke mukanya. Jadilah Romedal. Kalau nama lu Romedal itu nama asli atau apa? Ini enggak, nama asli gue tuh Ronald. Oh, Ron. Ronaldnya bahkan nggak pakai D. Ronal. Iya, that's it. Tapi kalau lu hitung numerologi bagus loh. Daripada lu pakai inde. Oh gitu. Iya. Ini kan lagi Cina banget nih ya, kita ngomong numerologi nih. Ngomongin hoki. Tapi gue nanya bokap gue, kenapa nama gue kok nggak ada D-nya gitu. Orang di mana-mana Ronald gitu. Ini kenapa gue Ronald? Nal. Jainal. Nah, habis itu akhirnya bokap gue bilang, iya, soalnya waktu itu Presiden Amerika Ronald Reagan. Oh. Ronald Reagan kan pakai D, Pak. Oh ya udahlah, beda tipis. Ya udahlah, beda tipis. Enak banget ya. Akhirnya nama lu Romedal? Romedalnya dapat dari mimpi. Mimpi lu? Ini aneh memang. Jadi gue waktu itu lagi pengen bikin kartu nama, ya kan pesulap kan ceritanya. Pengen bikin kartu nama apa yang keren ya? Kayak garing banget kalau Ladies and gentlemen, please give a big applause for Ronald. Cemen banget Ronald. Akhirnya mungkin karena kepikiran ke bawah mimpi, tiba-tiba kayak ada kakek-kakek tua duduk sila gitu. Tampilannya kayak dukun lah. Terus dia ngomong, kamu harus pakai penama Romedal Aquino. Itu keulang terus selama mimpi sampai gue kebangun tidur. Anjir. Akhirnya gue bangun tidur, masih ngingetnya kemarin dia ngomong apa ya? Habis itu gue lagi naik motor gitu, Romedal Aquino dia ngomong. Langsung gue bikin kartu nama Romedal Aquino. Berarti dari mimpi. Saya gitu, itu juga aneh tuh gue tuh. Lu sulap ada ini dong berarti kayak idola lu yang menurut lu paling mantep lah gitu. Mungkin kalau zaman dulu Deddy kali ya, kalau Indo. Kalau luar gitu? Kalau Indonesia ada one and only Deddy Corbuzier. Lu nggak bisa pungkirin. Tapi kalau luar negeri David Copperfield. Itu jelas. Sampai sekarang dia masih main kan ya? Masih, tapi for passion. Jadi ya istilahnya ngambil job ketika gue rindu main Magic gitu. Karena dia basically sekarang pebisnis properti yang sangat terkenal, bahkan punya Copperfield Island gitu. Oh ada. Dia punya private island dan disewain. Dia punya jadi kayak kalau di Indonesia mungkin H Island. Nah dia tuh Copperfield Island dan dia punya banyak bisnis real estate. Jadi dia sekarang main di Vegas gitu for fun. Cuma buat hobi aja, iya, bukan buat nyari duit lah ibaratnya gitu ya. Iya, dan mungkin buat mempertahankan eksistensinya, karena selama eksistensinya ada, trust secara bisnis juga akan membantu kan. Terus gue pernah dengar, berarti idola lo kan Deddy, cuma katanya pernah disentimenin. Pernah. Di The Master? Pernah. Kenapa tuh? Tahu-tahu aja lu pada. Research timnya. Jadi Deddy Corbuzier itu paling tidak suka nonton sulap aliran gue. Aliran gue itu dibilang sama dia aliran klasik. Sebenarnya bukan klasik, sebenarnya adalah aliran manipulasi. Oke. Kalau di skala dunia, Olimpiade bilangnya manipulation. Nah, tapi di Indonesia dibilangnya bahasanya klasik. Jadi seolah-olah, sulap jadul, sulap tua gitu. Sedangkan Deddy itu kan memang modern magic gitu. Modern magic yang jauh dari penalatan yang aneh-aneh. Istilahnya kan lu kalau ngeliat alat sulap Pak Tarno misalnya, lu udah kelihatan itu alat sulap gitu kan. Tapi kalau misalnya lu lihat Deddy Corbuzier nggak pernah ada kelihatan pakai barang kayak alat sulap. Kadang nggak cuma ngomong aja udah gitu. Iya, dan it's pure magic lu feel-nya kan. Iya, benar. Nah, dibilangnya modern magic. Nah, Deddy itu dulu nggak suka banget sama klasik. Jadi karena gue bawaannya klasik dan guru gue itu dulu adalah mungkin bisa dibilang head to head-nya sama Deddy Corbuzier. Gitu. Jadi ya agak disentimenin di awal doang. Tapi begitu kenal, begitu kenal malah gue jadi ngefans banget sama Deddy, dan Deddy orangnya juga suportif. Deddy itu orang yang sangat kepengen ngebantuin orang buat naik dan sukses. Deddy tuh gitu banget. Makanya kalau lo sekarang kita lihat misalnya Close the Door gitu ya. Berapa banyak orang yang kita nggak tahu jadi kita tahu gara-gara Deddy. Bener sih. Deddy tuh tipikal orang yang kepengen, dia tuh suka ngangkat orang naik gitu. Itu yang gue suka banget dari Deddy. Dan cara pikirnya sih brilian. Orang sekarang kalau masuk podcast Deddy, followersnya pasti naik ya? Langsung terkenal. Dipromoin langsung gitu ibaratnya. Iya, habis itu langsung masuk agensinya. Langsung masuk agensinya. Oke, lu sekarang bisa dibilang meninggalkan dunia sulap atau masih? Sebenarnya masih, bukan yang meninggalkan, cuman emang jarang ngambil job, jarang. Contoh, tahun ini gue cuma main sulap baru 2 kali. Tawaran banyak gitu, cuman kadang bentrok, rata-rata bentrok sih. Bentrok sama
event yang maksudnya bentrok dengan sesuatu yang lebih gue prioritaskan. Entah itu family, misalnya kayak pas mau lahiran anak gue 2 hari sebelumnya dapet job di Bali ya gue nggak. Iya. Terus misalnya kayak rata-rata bisnis trip dan lain sebagainya bentrok, jadi akhirnya gue jarang main sulap. Tapi kalau sport, gue cenderung lebih banyak ambil di sport karena nggak ribet juga persiapannya dan gue lagi suka-sukanya. Nah, transisi lu ke sport tuh gimana? Apa emang dari dulu selain sulap lu juga olahraga mulu apa gimana? Gue emang olahragawan tapi gagal jadi atlet lah gitu ya. Tapi banyak cabang olahraga gue bisa banyak banget. Terus kalau olahraga tuh memang one of my dream adalah memang jadi sportcaster gitu. Oke. Itu memang one of my dream list gitu. Jadi ya gue lagi enjoying kehidupan di dunia sport lah. Dari dulu lu MMA? MMA enggak, dari dulu. Waktu kecil pertama yang gue kenal taekwondo. Dan sabam taekwondo gue itu adalah bokapnya Dylan Pros. Itu siapanya? Guru lu? Ibaratnya. Oh ya? Sabam taekwondo gue tuh bokapnya Dylan Pros. Kemarin lagi running gitu, ketemu lagi, naik mobil. Kan dia anak motor banget tuh. Ketemu Moge apa kalau nggak salah. Ya habis itu olahraga bela diri kedua yang gue kenal, baru si Cingkrik Beksi itu yang Betawi. Udah akhirnya gue belajar banyak deh, Wing Chun apa segala macam. Yang paling gue suka akhirnya sampai hari ini adalah boxing dan Brazilian Jiu-Jitsu. Iya, BJJ sama boxing. Nama boxing yang paling gue suka. Lu punya ini juga sekarang tempat MMA ya? Ada, kita punya sport center lah bisa dibilang. Ada basket, futsal sama MMA fight camp. Dan kalau berjalan sesuai rencana ya terima kasih Tuhan, kita kayaknya mungkin akan ada tambahan nanti di PIK 2. Oke, cabang baru. Itu akan MMA fight camp dan gym. Dan itu luasannya lumayan gede lah. Kemarin yang rame itu WS latihannya di tempat lo ya? WS di tempat gue latihannya. Terus waktu WS Eric Colim berantemnya juga di tempat gue. Banyak yang berantem di tempat gue kok. Lo mau berantem cari gue aja, nggak apa-apa ya. Sediain tempat ya? Kita sediain tempat. Streamingannya juga perlu ada, tenang aja. Latihan juga bisa. Bisa. Baku Hantam juga kemarin kita sempat support Baku Hantam. Baku Hantam apa tuh? Gue nggak tahu. Baku Hantam tuh kayak apa ya? Kayak bisa dibilang mungkin berantemnya orang-orang difasilitasi sama dia lah udah. Jadi kayak kemarin itu sempat Hendrik Shinigami lawan Dylan Reza. Oh, gue kayak pernah lihat sekilas-sekilas. Itu di Baku Hantam. Itu tinju tapi ya? Itu bebas. Oh, MMA juga mau MMA boleh, mau tinju boleh, mau kickboxing boleh, mau Muay Thai boleh, terserah lu. Bahkan dia punya 3 lawan 3 diadu dalam satu ring. Anjing, kayak Smackdown. Iya, bener. Ada yang kayak Smackdown, mesti tap, ganti orang. Ada yang benar-benar kayak gladiator gitu. Langsung berantem. Tapi profesional ya, profesional. Tapi profesional. Wasitnya juga official gitu ya. Oh iya, tapi yang gue suka adalah meskipun kayak Hendrik Shinigami lawan Dylan nggak pakai headgear. Wah, gila. Itu baru keren. Ya, daripada lo pakai headgear mendingan glove-nya digedein. Bener gitu. Menurut gue lebih indah gitu. Lo nonton Raffi Ahmad misalnya main pakai headgear, orang nggak tahu itu Raffi gitu, ngapain gitu. Mendingan glove-nya aja digedein. Sebenarnya lebih aman juga, sama aja gitu. Sama aja. Sama aja. Lu pindah ke MMA apa jangan-jangan menurut lu sulap udah nggak ini secara industri maksudnya lebih cuan MMA kali ya? Maksudnya dunia sports atau apa sama aja menurut lu? Bayaran gue jauh lebih gede waktu gue di sulap. Oh ya? Oh jauh. Cuman kenapa? Gue maksudnya di sport kan gue nggak di MMA doang, di bola juga, di basket juga. Gitu. Adalah karena gue lagi suka-sukanya. Gitu. Gue emang harus kerja karena cinta sih. Jadi gue emang lagi challenging aja buat diri gue di beberapa tahun terakhir nih, sekitar 7-8 tahun terakhir ini di dunia sport. Dan ini sport yang sangat gue sukain gitu ya. Ya udah jadi gue intuit banget gitu. Jadi bahkan gue tuh sering ketemu jadwal yang tabrakan. Kan gue nge-host di One Pride. Dan gue sering banget nge-cancel banyak acara demi di One Pride. Saking gue ya cinta. Gue pernah tuh sekali nonton One Pride zamannya si Ahong lawan Theo. Iya, gue nonton langsung tuh, seru banget, gila. Itu gila. Gila sih, soalnya nggak disangka kan. Waktu itu bukan gue yang bawain, karena waktu itu gue belum jadi ring announcer utama, masih ring announcer cadangan. Oh itu bukan lu ya yang bawain? Gue bawain yang tapping waktu itu, live-nya belum. Iya. Kalau sekarang kan udah tuker-tuker, udah sama-sama, udah setara lah gitu. Iya. Itu seru banget. Kalau mundur sedikit, skena sulap menurut lu sekarang gimana? Lu masih perhatiin nggak di Indo?
Sekarang gini, sulap itu gue mencintai sulap ya, gue seniman sulap. Cuman sekarang kita mikir lah, lu bikin sebuah acara. Yang pertama lu cari siapa? MC. Iya. Yang kedua, entah live band, penyanyi, musik, dia musik lah. Yang ketiga, budget gue masih spending, mungkin gue tambah di dekorasi. Oh iya sih, dia kepikiran ngundang. Lah keempat, kayaknya kue gue, gaun gue deh kalau mau nikah. Lo akan mikir pesulap tuh entah nomor keberapa gitu. Iya sih. Ya kan? Jadi ya kalau ngomong secara skop industri di Indonesia sangat kecil dan Indonesia itu kesiannya kita nggak punya wahananya. Wahana kita apa? Dufan. Tapi Dufan nggak specialize untuk itu. Jadi kayaknya tetap kayak sulap ala Patarno aja yang bisa survive di Dufan. Beda sama di Amrik ya. Iya, kalau lo nggak usah ke Amrik lah, ke Genting aja deh. Genting lo punya show kayak di Vegas gitu kan, yang memang isinya benar-benar magician gitu, yang literally keren gitu. Jadi ada wahananya, ada apa sih namanya, wadahnya. Indonesia nggak punya. Kayak sekarang orang kalau bikin acara mindsetnya malah ke ya udah undang stand up comedian aja. Iya kan? Kalau sekarang sulap udah nomor berapa gitu ya, benar juga sih. Iya, jadi siklusnya mungkin akan datang lagi, eranya sulap akan naik lagi, mungkin akan datang lagi. Cuma kita belum tahu kapan. Iya. Oke. Lu berarti sekarang kan udah mulai sports juga, lu lebih senang dikenal dengan apa? Kalau sekarang Romedal tuh apa? Romedal itu wira swasta. Gue lebih, maksudnya apa ya? Gue tuh sebenarnya kepengen menjadi inspiring entrepreneur, pengen kayak gitu. Itu sih yang benar-benar di otak gue. Kalau lu tanya kalimat tadi, jawabannya gue tuh kepengen jadi inspiring entrepreneur. Dalam artian inspiring tuh bukan soal pengusaha paling kaya nih, kaya banget nih, banyak duit dan lain-lain, bukan. Tapi gue selalu ngomong sama semua orang itu, ngebangun usaha itu adalah tentang value. Jadi gue kepengen nunjukin itu dan inspire itu. Contoh lah misalnya dari Abidin nih, sebelum Abidin keluar nih kan ada Abidin Liquid duluan di dunia vape gitu. Yang notabene kita yang ngerjain vape packers. Jadi habis itu akhirnya keluar minumannya beneran. Ini kan sesuatu yang buat gue achievement sebenarnya. Gitu. Di mana-mana minumannya duluan, habis itu orang collab sama. Ini kebalik loh. Terinspirasi dari vape loh. Kayak kita bikin teknologi no cloud pertama di dunia. Baru kemarin banget nih tanggal 18 sampai 20 itu kita launching di Korea. Dan kita akan mulai series dan kita akan mulai keliling untuk worldwide. Di berbagai macam expo seluruh dunia buat kenalin brand-brand Indonesia di sana. Jadi istilahnya kita selalu nyentrik lah. Ini disposable juga sangat sangat kontroversial. Kenapa tuh kontroversial? Kontroversialnya karena ya kontroversialnya bukan di kalangan publik sih, kontroversialnya di kalangan pelaku industrinya. Karena sesuatu yang baru selalu pasti akan kontroversi dulu baru menjadi sesuatu yang diterima, ya kan? Pada saat ojek berubah menjadi ojol, rame. Ya, sama waktu taksi juga dan ini di dunia industri vape sejenis lah, kurang lebih sama. Tapi kita harus eksentrik, kita harus inspiring. Yang penting adalah gue melakukan sesuatu yang bukan untuk kepentingan perut gue sendiri, tapi gue melakukan sesuatu untuk kepentingan industri. Jadi ya udah, pede aja, jalanin aja. Ceritain dikit dong, mungkin yang nonton banyak yang belum tahu juga lu punya brand ini, bisa lu ceritain dikit nggak? Ya, gue memang punya beberapa unit divisi usaha, dan tapi yang paling gue sayang adalah vape, yaitu Vape Packers as a holding. Terus kita punya banyak project kolaborasi, anak perusahaan dan lain sebagainya. Ya itu ada macam-macam lah, Pot Packers, Cozy dan lain sebagainya lah. Dan yang sekarang memang yang lagi sangat mulai dikenal kalangan Gen Z atau nggak Gen Z lah, yang di kalangan di luar vapers. Mereka mulai mengenal vape lewat ya jujur aja lewat relax dan cozy. Cozy itu akan mengikuti banget gitu. Cozy. Karena ini kategorinya sama, cuma secara teknologi one step ahead. Karena disposable. Iya, jadi dengan harga yang jauh lebih affordable. Waduh, disposable jauh lebih affordable. Berapa harganya? Ini 79.000 yang notabene lebih murah daripada cartridge kan? Yang Bener sih. Berapa kali isep? Ada nggak itu? Sama-sama 2 ml. Kok sama-sama 2 ml? Lagi ngomongin merek mana?
Kan nggak disebut ya. Bisa dibeli di mana kalau orang mau nyari nih? Ya cari aja lah. Kalau di marketplace sih gampang. Tapi kalau misalnya nyari titik-titiknya, karena ini brand yang baru launching sekitar 2 bulan nggak sampai, jadi ya wait a bit lah. Bentar lagi, nggak lama lagi mungkin atas izin Tuhan nanti kalian bisa lihat di mall-mall atau di public area lebih sering lagi nanti. Kalau online mah udah ada e-commerce. Kalau online banyak ya. Banyak. Reseller kita udah mulai sangat amat banyak, dan menariknya Cozy ini tumbuh dengan ekosistem baru di luar ekosistem UMKM Vape. Jadi ini akan membuat balance menurut gue. Karena journey-nya gini, perokok akan mencoba mengenal lewat hit not burn atau close, ya kan? Ya, ini close. Atau hit not burn itu ya seperti IQOS, Plume, dan lain sebagainya. Lawis Milk juga mau keluar produk gitu. Cuma journey-nya mereka nanti akan upgrade, yang gue lihat ya, mereka akan upgrade ke open system. Why? Karena open system lebih affordable lagi. Nah, tapi mereka kalau disuruh pilih yang ribet di awal, mereka nggak mau. Mereka mau kenal dulu, ngerasa cocok, baru mau belajar agak ribet dikit gitu. Contohnya yang Ono gitu kan ya. Contohnya Ono. Udah di open system. Contohnya di depan kita ya. Iya, tapi masih ada 98% market smokers yang masih punya kemungkinan untuk mengenal vape gitu. Karena vape baru 2%. Iya. Lu ada gue jadi penasaran. Lu research gak sih? Maksudnya kayak di Indo tuh berapa persen orang ngerokok, apa udah pindah? 100 juta orang smokers, kurang lebih 80 juta sebenarnya yang terdata, tapi menurut gua mungkin udah 100 juta lebih. Tapi secara jumlah vapers gua rasa masih sekitar di angka 2 jutaan. Oh, ya 2 jutaan vapers. Kalau jadi gue bisa bilang kita tuh baru di 2% gitu. Dan selama ini banyak pemain vape itu yang terlalu nyaman di 2% ini. Dan gue nggak bisa salahin, karena ada orang yang memang dreamnya sangat besar, ada yang dreamnya memang gue cukup segini gue happy. Tapi gue selalu menghindari hidup mengalir seperti air, bro, karena air selalu ngalir ke bawah, bro. Oh, betul sekali. Jadi gue lebih baik gue belajar gila aja, mimpi gede aja, sampai kayak orang gila nggak apa-apa. Berarti lu seperti salmon ya? Melawan arus. Melawan arus di sepanjang hidupnya. Sampai dia kembali lagi ke titik yang sama kan? Bener. Salmon. Jadi ya udah, sini gue aim ke yang 98% smokers. Kalau mereka ingin mengenal sesuatu yang much more harmless, ya ada Cozy salah satunya. Cozy. Instagram apa? Cozypods.id. Cozypods.id, oke. Karena invasi perusahaan China dan lain sebagainya masuk ke Indonesia banyak banget. Masa kita anak lokal mau dijajah? Betul sekali. Kalau buat gue sih gitu ya. Itu yang men-trigger gue bikin Cozy. Oke, lu ada ini nggak? Karena berhubung kita media Cina-Cinaan, lu ada masih, kan lu banyak nih bikin bisnis segala macem. Lu masih ngikutin Feng Shui gitu nggak? Kayak misalkan nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Rumah gitu nggak terlalu. Gue lebih mikirin estetika daripada Feng Shui-nya. Gue lebih milih, jadi contoh lah misalnya spot center yang gue ambil gitu. Waktu gue take over, itu di setiap depan pintu, bro, itu ada lampu cermin. Cermin yang Cina itu yang segi berapa tuh? Iya. Yang di atas pintu kan? Iya. Namanya apa ya? Gue juga lupa lagi. Baru bikin konten kita sebenarnya tentang itu. Kan? Iya, tahu. Nah, itu. Itu jangan dicabut. Nanti ada orang masuk jahat apa segala macam gitu kan. Terus waktu itu gue lihat waktu gue take over adalah kondisinya di tengah pandemi dan dia babak belur, dan ya itu memang spot center udah tinggal nunggu waktu mati dah gitu. Gue take over, kita renov, cerminnya kita cabut semua. Sampai ke kantor media gue juga sama, cerminnya gue cabut semuanya. Ya terima kasih Tuhan, ternyata omsetnya bagus. Ternyata omsetnya jadi bagus. Tapi kalau kucing gini gue punya banyak. Oh iya. Karena buat gue lucu. Iya, buat pajangan ya. Buat pajangan. Iya. Jadi bukan karena reason, hey come on money, come for me money. Enggak, bukan karena itu, tapi karena dia lucu. Iya. Ya sebenarnya kenapa nggak ada yang bikin yang model serigala ya gini-gini ya? Gue beli deh. Gue suka serigala. Ada yang berotot. Tahu nggak lo yang berotot? Tahu. Yang begini yang tapi tangannya gede banget. Iya. Itu ada tuh. 400.000 kayaknya harganya tuh. Ada lagi yang gede banget tuh di Pick kemarin. Yang NSP punya. Oh, ada. Kucingnya begini, gede banget. Oh iya, ada. Segede patung pancoran. Anjing, gede banget. Bisnis gitu emang keluarga lu dulunya bisnis juga atau punya toko? Pedagang. Oh, pedagang. Bokap gue tuh dulu pedagang, jatuh bangun berkali-kali. Gue banyak ngeliat
hal yang menurut gue untungnya berbeda dengan apa yang gue lakukan. Karena bokap gue itu tipikalnya always aim for money. Jadi memang dasarnya pedagang ya. Yeah. Gue beli sekian, gue jual sekian, gue kejar quantity sekian. Beda sama principal atau owner atau businessman yang dia nggak bangun valuasi, dia nggak bangun valuasi brand dan lain-lain, dan dia money is just a bonus, money is just a score. Tapi lu akan dapat big money when it's the time come gitu. Jackpotnya akan datang. Yeah. Jadi beda mindset, beda cara main, akhirnya hasilnya juga beda gitu. Dan real businessman punya bisnis yang lebih sustainable, mereka punya fondasi bisnis yang jauh lebih kuat. Daripada orang yang kerjaannya mikirnya duit di depan, dapat berapa duit, nggak akan long last. Lu belajar dari mana dong? Pemikiran kayak gitu, padahal bokap lu kan beda gitu ibaratnya. Gue belajarnya di MLM, bro. Saya gitu? lulusan salah satu MLM terbaik yang pernah ada di Indonesia. Masih ada tuh MLM, cuma gue udah enggak. Cuman waktu di MLM itu gue belajar banyak. Menurut gue itu sekolah bisnis di kehidupan nyata, kalau kata Robert Kiyosaki, menurut gue itu bener banget. Karena keluar dari MLM itu mindset gue terbentuk, attitude gue berubah, sikap gue berubah, mindset gue berubah, dan nasibnya ikut berubah. Belajar di MLM ternyata. Dulu gue tuh arogan banget. Gue kolerik 90%. Oh ya? Gue dulu kolerik 90%. Sampai dosen gue geleng-geleng. Dosen gue maki-maki semua dulu waktu kuliah. Kan gue gak lulus kan. Lolos gue. Lu bukan lulus, lolos? Lolos gue. Saya lolosan Bina Nusantara, bukan lulus. Oh, kalau gue lulusan. Lu lulusan? Gue binus juga. Binus juga? Iya, binus juga. Habis ini di barat sih anak binus semua kayaknya. Iya, binus juga. Banyak anak binus di sini sih. Iya. Oke. Berarti lu sekarang plan ke depan lu apa? Yang terdekat? Ya, gue enjoying every chessboard yang gue punya lah di dalam dunia bisnis, udah pasti. Kalau di dunia entertainment, memang gue lebih masih sportcaster. Bukannya gue ngomongin sulap lagi mau, tapi mungkin gue cuma akan main sulap di maybe a bigger concert, cuma gitu-gitu lah. Kayak tahun ini 2 kali gue turun, dua-duanya adalah konser gitu. Jadi kalau istilahnya if it's not like a concert dan kita perlu enjoy gitu pada saat prepare-nya, alat ilusi yang ada berapa belas biji dengan kru yang berpuluh-puluh, koreografi yang diatur sama dancer rame-rame, kita harus rempak dan ngejar timing, itu buat gue itu serunya. Seru. Jadi gue mau main di yang gitu-gitu aja untuk sulapnya. Gue ke depannya ya itu tadi goals gue di kepala gue yang memang gue kepengen jadi inspiring entrepreneur gitu. Ngomong-ngomong sulap, gue udah lama nggak liat lu sulap, boleh dong? Boleh aja sih. Lu ada kartu ya? Kartu, kita ada kartu. Kartu. Baru beli. Bicycle lagi. Jarang loh. Biasanya media gue kalau disiapin kartu tuh Garda Kencana. Kalau enggak ya buat judi ya. Yang ikan bolak-balik tuh. Kalau ini kartu sulap kan? Kalau ini bukan kartu sulap. Bukan ya? Ini sebenarnya adalah kartu warungnya Amrik. Oh gitu. Bicycle tuh sebenarnya Garda Kencananya Amerika. Iya. Cuman dia finishingnya emang bagus dan di Indonesia nggak ada yang punya finish kayak dia. Bahkan China pun nggak bisa tembak dia 100%, meskipun bicycle sekarang udah mulai dibikin di China juga. Kualitinya beda. Yang Amrik punya tuh nggak tahu kenapa pori-porinya bagus banget. Perbedaannya adalah waktu lu pakai kartu bagus gitu ya. Dalam arti gue jujur ngomong nih, gue lokal pride banget orangnya, tapi jujur untuk kartu di Indonesia kita belum punya yang sebagus mereka. Jadi kayak kalau lu beli kartu lokal nggak akan bisa diginiin, bro. Waktu lu baru buka, kalaupun baru buka mungkin masih bisa. 2-3 kali pakai udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Sama nih misalnya. Nggak akan bisa digini-giniin kalau kartu lokal. Gitu. Dan ini gue pertama kali ngeliat pesulap langsung. Terus. Ya gue udah lama banget nih nggak megang kartu. Karena habis. Udah agak-agak gagu juga nih, gue kocok sekali lagi deh biar agak acak-acakan. Oke. Tuh ya kan, kocok kartu aja copot. Kita main apa ya? Kita main yang sederhana aja ya. Iya, boleh. Lu bilang stop gimana aja deh. Oke, siap. Stop. Ini gue nggak usah kasih lihat kartu beda-beda lagi kan? Nggak, udah percaya gue. Udah tadi udah ya? Iya. Tadi udah kan? Ini kita dapat satu kartu, ini adalah kartu 4 keriting ya? Yeah. 4 keriting. Nah, ini 4 keriting. 4 keritingnya akan gue taruh di sini nih biar kelihatan ya. Oke. Nih. Terus kita shuffle lagi. Habis itu misalnya gue kocok 1 kali.
Dia ngeliatinnya kayak nggak mau dibohongin gitu. Habis Enggak, itu gue beberapa kali nih lihat sulap langsung. gue potong, gue lepas dari tangan bahkan gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita akan coba mungkin kita coba lagi ya. Kita lihat nih gini kita punya kartu apa di sini. Ini adalah 6 skop. Iya. Six of spade. Dapat ya? 6 skop ya? Iya. Oke, 6 skop. Nih gue tutup 6 skopnya. Watch this. Jadi kalau misalnya 6 skopnya gue ketok pakai posisi 1 kali, Aduh. dia bisa berubah jadi Ih. 4 Keren apa aja. ini? 4 Sihir ilmu hitam ini. 4 keriting. 4 keriting. Nah pertanyaannya tadi 6 skopnya ada di mana? Apakah ada di sini bukan? Kita buka ya. Oh ternyata bukan. Oh bukan. Ternyata ini adalah 7 skop. 7 skop. Berarti karena ini 7 skop, kita harus kurangin 1 supaya jadi 6 skop kan? Betul. Jadi ini 7-nya gue kurangin 1 dulu gini. Anjing. Biar jadi 6 skop. Keren sekali. Bisa gitu ya. Ilmu hitam ini kayaknya nih. Kok bisa? Nah, itu. Jadi orang selalu melihatnya magic. Enggak ah. Tapi lihat respon orang-orang yang nonton gitu ya. Iya. Lu akan sadar bahwa magic itu sebenarnya seni yang keren banget. Iya. Latihannya juga lama banget ya. Latihannya, Pasti ya? lo tau latihan yang begini nih? Nah. Lo bayangin itu gue ngerapin di kasur tuh berapa kali untuk bisa. Cuman untuk apa? 1 detik. Iya, kelihatannya simpel padahal Entah berapa ratus kali gue nyoba baru berhasil, habis itu banget, ngeberesin lagi. Kartunya cuma 1 pak, mau beli 2 nggak mampu. iya, di latihan terus juga rusak. Lu bisa gini-gini mah gampang ya buat lu ya? Bisa mainannya gue, cuman sih nggak akan perfect lah kalau pakai kartu ini ya, karena kartu ini kan teksturnya bukan diciptakan untuk mainan main kayak itu. gitu. Karena ini tekstur kartunya itu tebel dan cenderung keras. Oh ada 1 lagi. Anjir, keren. Gue by the way ada nanya question box juga di Instagram. Jadi gue bacain beberapa ya, yang nanyain tentang lo. Masa ada yang nanya tentang gue sih? Ada banyak banget, ribuan. Orang tua semua tuh berarti. Kalau anak muda nggak tahu gue. Orang tua semua. @shiva_a. Kalau gak jadi pesulap, bisnismen dan dunia sport kepikirannya jadi apa? Jadi ayah yang baik, Ci. Waduh, jadi ayah yang baik. Gue soalnya 9 tahun nungguin baby kan. Dan akhirnya gue dapat lewat bayi tabung kan naiknya. Jadi buat gue, anak gue tuh yang baru berumur 3 bulan belum sampai itu benar-benar anugerah terindah di hidup gue. Jadi gue meskipun di tengah banyak kesibukan nih belakangan ini gue banyak mencoba membalance dan mencuri waktu supaya gue bisa punya menikmati, dan gue nggak mau kelewatan sama sekali momen-momen dia tumbuh makin tinggi, senyumnya makin nambah tuh gue nggak mau kelewatan sama sekali. Lu punya anak ngerubah lu nggak sih? Oh merubah, entire world. Itu benar-benar berubah. Yang tadinya flexibility lu dalam bekerja, waktu dan lain-lain tuh berubah banget. Jadi mikirin anak gitu ya? Yes, dan his mom. My mom. Kok my mom sih? Her mom. Istri lu? Bini gue, sambil mikirin bini gue juga. Iya. Jadi kalau sekarang tuh istilahnya dulu mungkin lu pergi sama pasangan gitu ya, kalau gue. Kita mau pergi, mau minum kayak malam, ya kan pulang. Nggak mikirin apa-apa, nggak pusing. Kalau sekarang nggak bisa. Nggak bisa ya? Jadi kalau dapat satu momen kayak gitu itu udah priceless banget gitu. Udah happy. Langsung berubah lah ya. Berubah. Oke, jadi ayah yang baik ternyata. Yeah. Next dari Epia Pradita, kan lo awalnya magician nih, kok bisa sekarang terjun di dunia vape? Tadi sebenarnya Udah terjawab ya. Sudah terjawab ya. Sebenarnya awalnya gue tuh nge-vape karena ini lucu juga sih. Kenapa tuh? Gue sih nggak tahu ya. Kalau ngomong feng shui percaya ramalan, gue orangnya nggak juga. Cuman kalau misalnya itu omongan yang bagus, gue percaya. Kalau omongan yang nggak bagus, ngapain gue nggak percaya. Contoh nih, setiap kali gue stres atau panik gitu ya, namanya kita orang udah mulai nambah umur, gue selalu ngeliat garis tangan gue yang sebelah sini nih. Karena garis tangan yang sebelah sini kalau sampai bawah katanya umurnya panjang. Jadi kalau gue berasa panik, gue ngeliatin, oke masih panjang. Gue untung panjang. Tapi ini katanya garis tangan berubah terus ya? Iya, dan ini garis kehidupan, ini garis percintaan, ini garis
Yang ini garis karir, ini garis karakter. Oh gitu. Ya, ada 4 macam Lu garis. bisa baca? Dulu belajar, tapi mendingan gak usah dipelajarin daripada hidup lu jadi stres. Iya sih. Iya, Jadi serius. overthinking ya. Iya. Jadi overthinking ya. Jadi awalnya nge-vape itu adalah gini, ada dulu tuh ada peramal bilang katanya gue umurnya sampai 90 berapa gitu, gue lupa deh, 94 atau 95 gitu. Terus gue mikir gue ngerokok, gue gini gitu, masa sih gue sampai sepanjang itu umurnya? Terus pas kenal vape, mungkin bisa nih, karena ada vape much more harmless gitu. Akhirnya gue nge-vape. Udah sejak itu gue jadi vapers. Tapi gue hybrid selama dari 2013 sampai 2018 itu gue masih ngerokok sambil nge-vape. 2018 sejak ada yang namanya pot system, sampai sekarang gue udah nggak ngerokok. Oh, pindah. Ya, karena pot itu benar-benar menghilangkan apa ya, menggantikan feel-nya. Oke. Pertanyaan tadi ada lagi? Oh, nggak ada. Oh, sekarang kan lagi Piala Dunia. Kalau pesulap bisa prediksi-prediksi gitu ya? Siapa tahu ada yang mau masang ya kan? Saya bisa prediksi. Oh, bisa? Oh, serius? Saya gantung dulu prediksinya, tapi dibukanya nanti setelah Piala Dunia, kan biasa gitu ya? Iya, benar. Ya, soalnya kalau dibuka duluan nggak ada isinya bro, kosong. Ketahuan bohong ya gue ntar. Oh gitu ya triknya. Bener juga kan? Bener juga. juga kan? Iya. Dulu Deddy Corbuzier pernah ya? Pernah nggak sih dia? Pernah, tapi kalau dia beneran bro. Oh, dia Kalau dia beneran. Kalau dia beneran. Jago dia di Corbuzier. Kalau dia beneran. Jadi Kalau gua kan bukan mentalis. Oh, beda aliran. Beda aliran. Oh, beda aliran. Jago kan gua ngeles. Jadi lu dukung siapa? Prediksi lu siapa? Kalau gue tuh pendukung England. Gua pendukung Baru bantai kemarin. 6-2. 6-2. Kemarin 6-2. Iya. Karena ada bonus penalti terakhir 1. Menurut gue itu nggak penalti sih, cuman ya udah. Iya, benar sih, gue juga nonton. 6-2 kalau ditanya punya potensi juara, England punya menurut gue. Tapi kalau juara gue sendiri nggak yakin, cuma gue pendukung England. Kalau prediksi menurut gue, kalau di atas kertas sebenarnya yang peluangnya besar itu adalah Prancis sama Argentina. Betul, Argentina. Banyak orang bilang Argentina sih ya tahun ini ya. France sama Argentina punya peluang besar. Meskipun France tanpa Pogba, tanpa Kante, tapi dia punya yang lagi rising banget, Adrien Rabiot. Dia bisa main di mana aja. Iya, benar. Dia bisa ditaruh di mana aja. Tapi dia ini kan, itu ya cedera si siapa? Benzema. Benzema cedera tapi Anthony Martial di bawah kan. Lagian kan dia masih punya banyak, masih punya Giroud, masih punya Mbappe. Iya sih, banyak banget sih. Masih punya Griezmann. Iya, Griezmann. Benar. Oke, friends. Lanjut, ada ini. Kita biasanya tuh kalau ngajak ngobrol orang di sini tuh kita nanyain rekomendasi. Nah, lo ada rekomendasi restoran Chinese di Jakarta atau dimanapun sih sebenarnya yang menurut lo kayak lo harus ke situ gitu? Ada nggak? Kalau Chinese food ya, kalau Chinese food gue paling sering itu makan Three Uncles. Three Uncles di mana tuh? Jalan Panjang. Sebelah kiri yang ruko. Three Uncles. Itu Chinese food keluarga gitu ya? Itu Chinese food, bukan kayak Chinese food Oh, modern. Dia modern bener. Dia Chinese food modern, masakannya juga modern banget Chinese foodnya. Itu gue suka banget. Semua menunya gue suka. Oke, gue belum pernah sih. Ntar gue coba dah. Itu enak banget. Enak banget ya. Three Uncles. Kalau musik, kalau musik ada nggak lo? Musik dengerin nggak lo? musik gue dengerin. Maksudnya ini musik Chinese apa musik? Iya, boleh Chinese. Chinese. Iya. Oh, Jay Chou. Oh iya, wah gila. Dulu gue dengerin banget tuh. Love Confession gue paling suka, Jay Chou. Gue dulu ngefansnya gara-gara film ini, Secret. Tau gak lo? Yang main piano. Tahu. Tapi kalau gue ngefans sama dia sejak dia main sulap. Hah? Emang dia main sulap? Wah, gue gak tahu. Gila, dia bisa main sulap yang gue bahkan gak ngerti caranya. Serius? Gitu. Iya, karena konsultannya emang salah satu pesulap terbaik dunia. Oh, berarti dia jago juga ya bisa sulap. Iya, lu lihat ini deh, di Netflix tuh dia punya apa ya namanya? J Trip ya, apa sih? Trip lah gitu ya. Dia intinya keliling dunia. Jadi ke Perancis kemana. Dan di situ di setiap episode dia main sulap. Baru tahu gue. Dan ada satu momen yang keren banget tuh di atas meja dia nerbangin semua mangkok dan lain sebagainya. Yang mainin sih si pesulap, yang konsultan dia. Cuman di Instagram dia mainin juga. Itu gue nontonnya sampai, gimana caranya gue aja nggak paham nih. Yang pesulap aja nggak tahu gitu. Jadi dia tuh aktor, nyanyi, sulap,
semuanya dia bisa, businessman juga iya gitu, influencer iya, menurut gue jadi dia emang keren banget sih Jaicho. Sekarang aja dia NFT kan ya, kalau nggak salah. Iya kali ya. Iya, maksudnya kayak adaptif banget lah dia. Iya, ya adaptif kan? benar, dia Dari adaptif dulu. banget. Dia nggak bisa dimakan sama usia yang mulai menua. Dia Iya, adaptif banget. dari dulu. Karena kan emang apa ya? Bill Gates pernah bilang, di dunia yang kita tinggal ini kan dunia yang berubah begitu cepat. Kalau kita nggak beradaptasi, kita punah. Jadi orang-orang yang bisa sustainable lama itu pasti orang-orang yang adaptasinya pinter. Iya, salah satunya Jaicho. Salah satunya Jaicho. Iya. Deddy Corbuzier. Hmm. Deddy Corbuzier kurang adaptasi apa, gile. Iya sih. Sempet hilang. Sempet nggak punya duit. Dari waktu jadi di dunia sulap. Tapi coba lo pikirin deh. Sebutin sama gue, satu pesulap yang sukses dari sulap. Dari Corbuzier nomor 1. Suksesnya di? Oh, yang sukses dari sulap. Yang sekarang Deddy Corbuzier suksesnya karena? Podcast. Demian suksesnya karena? Demian Bukan, Lucas Pasir Darko. Bukan, itu Demi Darko. Demian horor. Oh, horor ya, bener ya. Betul. Demian horor. Romedal. Vape. Limbat juga sekarang horor. horor ya. Horor juga. Sekarang Limbat rame gara-gara dia dikagetin ngomong gitu. Jadi rame anjir di Tapi TikTok. mahal ya, kagetinnya mesti pakai pesawat dimatiin. Iya, langsung teriak. Iya bener. Oh, Joe Sandi, tapi iya Joe Sandi masih sulap ya? Joe Sandi masih MC juga. Lu masih main gak sih sama anak-anak The Master gitu? Gue memang dari dulu orangnya tidak terlalu gimana-gimana banget ya. Jadi gue lebih banyak bergaul sama teman-teman yang literally teman-teman gitu, yang nggak ada hubungan bisnis. Kalau yang ada hubungan bisnis gue nggak terlalu gimana-gimana banget. Biasanya bertemannya sewajarnya. Ya itu dunia kerja lah gitu ibaratnya. Dunia kerja lah, college. Iya. Tapi kalau benar-benar friends gitu, only a few lah kalau dari orang-orang yang di dunia pekerjaan. Kebanyakan malah teman SMA gue gitu. Yang kadang-kadang kan. Kita punya grup bahkan, kita namanya OG Gang. Anjay. Ya kan? Kerjaannya adalah kapan kita minum-minum bareng. Ya, itu. Lu kalau nongkrong-nongkrong itu, gue nggak tahu nih kalau ini kan kalau penyanyi suruh nyanyi, lu suka disuruh sulap-sulap mulu gak sih kalau nongkrong sama temen? Iya, udah enak gue. Iya. Yang gue bingung tuh ya, kalau misalnya lu ketemu stand up comedy, stand up dong. Ngeselin gitu. Iya makanya. Lu juga gitu ya? Sulap dong gitu? Iya. Lu bocorin gak sih ke temen lu kalau sulap? Gue mah iya, karena gue selalu bilang sulap itu seni, bukan orang sakti. Gue bukan orang sakti. Makanya gue kadang-kadang juga kalau ngeliat dukun-dukun yang sok sakti, gue juga agak gemes sih sebenarnya. Pesel merah ya? Why? Karena gue sering ketemu dukun di toko sulap gitu. Jadi gue gimana ya? Sebenarnya kayak beda aliran doang kan ya? Maksudnya betul. Iya, seni yang berbeda kayak mentalis apa ini dukun gitu ya nggak sih? Betul. Kurang lebih style. Cuman ketika dia mengaku bahwa dia bisa mengobati, nah itu menurut gue. Ya kalau lu sakit ya lu ke dokter, bukan ke dukun. Iya benar. Kayak Senegal kemarin Sadio Mane cedera, kita akan menggunakan dukun tradisional Senegal untuk menyembuhkan Mane. Tetap Mane kagak main semalam. Iya sih, kagak ada. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir, apa pertanyaan terakhir? Oh, bisa nggak? Oh bisa. bisa. Gue belum pernah sih. Dulu gue pernah belajar jujitsu sama Max Metino. Kok tahu sih? Kamu baca pikiran. Oh iya. Anjing gue bisa tahu, tapi enggak. Gue nggak tahu kenapa. Setiap Chinese yang gue ketemu gitu, gue pernah belajar BJJ, Max Metino. Bisa tahu ya, anjing. Bener-bener, cuma enggak sih, bukan yang latihan gimana. Gue pernah datang ke gymnya, cobain sekali jujitsu. Kayak ada berapa diajarin 12 kuncian atau berapa gitu. Awal basic gitu. Cuma belum pernah dipiting sampai itu RNC sih. Oh, kalau Max Metino RNC-nya, waduh, ampun, bos. Ampun. Wah, RNC-nya, gue bisa bilang itu mungkin RNC yang paling ganas di Indonesia memang Max. Oh gitu? Iya, RNC-nya ganas. Makanya sampai dia bikin seminar tentang RNC doang, dan itu berjam-jam, lo bayangin detailnya berarti. Anjir. Tentang RNC doang bisa sampai berjam-jam. Iya. Ini RNC-nya emang bagus banget. Dan gue ngerasain. Jadi dia ngetapin gue waktu itu 8 kali waktu latihan. Full semua RNC, nggak ada teknik lain. Jadi dia cuman kayak pengen ngasih tahu, nih lihat nih, gue RNC lu. Lu mau kemana aja, gue carinya RNC. Lu kemarin, gue sih nggak terlalu ngikutin ya. Maksudnya, cuma gue kemarin lihat di sosmed si JK Saragi ya, mau masuk UFC ya? Iya, kontraknya akan dapat kalau dia menang di final nih nanti. Belum ya tapi ya? Bulan Desember kalau nggak salah. Lawan India nggak sih?
lawan India gitu loh. Iya, Lawan India. keren juga nih ntar kalau ada Pertama orang dia Indo menang ya. lawan India, kedua dia menang lawan Korea yang gue sangat takjub karena Ki Won Bin itu kan atlet One Championship gitu. Yang lagi mau fight untuk naik ke UFC. Cuman dia kalahin Ki Won Bin gitu dengan satu straight gitu. Gue agak kayak wah JK gokil nih, JK gokil. Gila sih kalau sampai masuk UFC sekarang dia apa sih lightweight ya? Nggak tahu ya. Dia itu Lebih ringan kali ya daripada lightweight ya. kayaknya lightweight deh sekarang. Lightweight Kayaknya ya? lightweight. Gimana? Mau dipiting? Lu masih Gini deh, lu piting gua, habis itu gua piting lu. Ya, piting gua mah piting newbie. Nah, hitung doang aja, nahan berapa detik misalnya. Gua piting lu bisa tahan. Hah? Piting Ya cara nggak gua tahu, sendiri. siapa tahu gua bisa tahan. Oke, boleh. Ya kan? Tapi jangan kasar-kasar ya, saya lembut orangnya. Hah? Oke. Ini gara-gara habis ngelihat ini pasti nih, ngelihat shorts ya. Iya kan? Gua nggak tahu nih, ini ide Tommy nih. Halo, Coba ya. aransi aja. Gimana caranya lagi anjing? Gini. Ya. Pegang bicep. Oh, Boleh. Pegang Iya. bicep sini boleh? Enggak, lu yang ini. Ini kan blade-nya. Oke. Blade-nya yang ininya kan. Ini adalah blade-nya nih. Oke. Nah, terus ini lu grip lu punya bicep. Oh, gini. Terus ini ke atas. Ini ke belakang. Oh ya, siap. Oke. Seh. Ready nggak lu nih? Ready. Oh, siap. Ready. Hitung ya. Nggak dapet ini gua. Udah berapa detik? 6, 7, 8, 9, Ya dong, gue belum ngetep nih. 10, Udah masih bisa ngomong. Gue yang capek, bro. Sampai geter-geter gue anjing. Wah, gue sih. Coba. Gantian. Ya, boleh. Gantian. Tahan beneran ya. Tapi jangan sampai gue mati anjing. Jangan dikalah-kalahin. Oh iya, siap. sampai abu-abu kalau bisa. Hah? Gue itu ngetep ya? Oh iya ngetep. Oke. Gue langsung bunyi dulu bilang. Yoi. Kairo. Bilang aja start bilang. Udah. 1, 2, 3, start. Lu cobain anjing. Langsung mau mati gue. Rasanya. Kagak ada 1 detik, bro. Anjing, lu jangan macam-macam malak orang kalau udah mau beginian mati tai. Sumpah, lu mau cobain nggak? Tapi leher paling aman. Oh gitu. Leher paling aman karena jelek-jelek paling lu cuma tidur. Oh, nggak bisa sampai mati? Bisa dong. Enggak, kalau leher lu paling tidur. Makanya lebih serem diambil ambar, leg lock gitu daripada. Kalau leher paling tidur doang. Jakun gue kayaknya udah masuk deh. Biasanya sih ya 2-3 hari lah. Agak nggak enak. Oh iya, kalau anjing. Kalau pertama kali dicekek biasanya gitu. Kenapa nggak bilang dulu ya? Pertama kali dicekek 2-3 hari rusak. Justru tadi gue nggak lama-lama biar nggak 5 hari gitu. Langsung aja. Anjing kayak bener-bener baru gini gue langsung sakit sumpah. Rasanya beda sih. Oke, thank you banget ya Rom. Udah Thank mau you, datang. sama-sama. Ya, semoga yang lu ini makin rame ini lu pots lu yang Ya, lu mau jalanin. semoga nggak cuma POTS tapi semua Apapun lah ya. Iya, pokoknya di dunia vape lah. Thank you. Karena kan ini kan revolusi industri yang nggak bisa dihindarin. Kalau ada solusi yang lebih much more harmless, ya kenapa nggak dicoba? Betul. Oke. Dan nggak cuma buat anak muda, Kong, aki-aki, Om, Aki-aki juga boleh. boleh cobain. Harmless soalnya ya. Harmless soalnya. Lebih harmless. Kalau di petani di kampung sekarang ngepots juga lucu juga kali ya. Udah nggak ngerokok lagi nanti. Iya. Kalau udah makin rame gitu. Istilahnya gini loh, kalau di dunia rokok, zaman dulu kan lu beli tembakau sama kertas linting, lu linting sendiri. Iya. Ya itu kan sama kayak vape sekarang yang lu masih ngoiling gitu kan. Nah cuma kan berevolusi, tetap masih ada nggak yang pakai lintingan masih. Masih Tapi ada yang sih. praktis ada nggak? Ada. Dan Ada. sekarang udah ada yang praktis-praktisnya juga. Jadi ya cobain aja. Iya. Masih jakun gue masih kaget. Nggak apa-apa nanti ke RH atau kemana gitu buat Becek. operasi Operasi jakun. Oke, thank you banget. Yang mau nonton podcastnya ada di YouTube 3amedia.com, terus ada di Spotify juga, dengerin lengkapnya. Jangan lupa di like, subscribe sama komen. Dan nantikan cindo-cindo lain yang kita undang. Wes cindo. Thank you so much. Thank you. Sampai ketemu.
Banyak cincong. Banyak cincong. Banyak cincong. Banyak cincong semua.